Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil waj'alna min ulama'ikal 'abidin al-mukhlisin al-mu'minin al-muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah selalu melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita dan menerima taubat-taubat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, wabil khusus pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, dan juga terlebih-lebih kepada sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya, mari sama-sama kita mengirimkan Al-Fatihah. Ima opat arina lewat meninggal almarhum Haji Ustadz Zulkifli Pulungan. Beliau tinggal di Cimanggu, alak natobang di Bogoron, alak kita. Beliau mengerintis salah satu na imam majelis di Hikmantas. Jadi sarubodo anggo pangaligin ku beliau dohot almarhum guru Tanajolo, Guru Erwin. Jadi sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, tandona jalin hubungan silaturahim dohot batin, ima na memperjuangkan dohot na menyebarkan ajaran-ajaran di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi na bersedih don anggoy ita di Bogoron aso mamila na tobang naik. Tinggal ita doma memperjuangkan dohot mendakwahkan semangat untuk senantiasa anso iamalkan ima ajaran ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alangkah baiknya kita kirimkan Al-Fatihah bibarakatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ya Allah ila ruh al-marhum Haji Dzulkifli Pulungan bin Nu'un wa ila ruh al-marhum Ustaz Darwin. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'fu anhuma syai'un lillahi lahu wa lahuma. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bacaan Fatihah tadi disampaikan Allah taala imadun itu maksud. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa pada malam ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, bulan Rajab masa lose. Bulan yang penuh dengan istighfar, ampunan kepada Allah melewat, yaitu bulan Rajab. Dan di saat-saat ini kita sedang berada di bulan Sya'ban, yaitu bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat Al-Qur'an bertepat di Madinah Al-Munawwarah, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat atas Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan mengucaplah salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bulan Sya'ban inilah Allah turunkan ayaton anjuran dohot keistimewaan bersolawat kepada Nabi di bulan Sya'ban. Sebab Allah Ta'ala bersolawat kepada Nabi. Solawat Allah kepada Nabi disebut dengan rahmat. Malaikat bersolawat kepada Nabi, solawat malaikat kepada Nabi disebut istighfar, minta ampun. Solawat orang yang beriman kepada Nabi kita disebut dengan ad-du'a was-sana, doa dan pujian. Ketika kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad, maka samalah kita dengan berdoa kepada diri sendiri. Samalah kita dengan memuji Allah dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkata Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syahru Sya'ban wa huwa syahrun tuftahu fihil khairat. Bulan Sya'ban itu, kata beliau, adalah bulan yang dibukakan padanya pintu-pintu kebaikan. Jadi di bulan nun terbuka seluruh pintu-pintu kebaikan. Langit pertama Allah buka, langit kedua Allah buka, langit ketiga Allah buka, sampai seterusnya Allah buka pintu-pintu kebaikan. Maka siapa yang berbuat baik di bulan ini, niscaya perbuatannya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbuka segala kebaikan-kebaikan. Wa tunzilu fihil barakat, dan pada bulan ini diturunkan keberkahan-keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggo mandung terbuka tong pintu langit, otomatis turun keberkahan-keberkahan. Wa tukfiru bihi sayyi'at, dan dihapuskan atau dimaafkan segala keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan bila kita meminta ampun dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuksiru fihi sholawat, dan dibanyakkan padanya sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bulan Ramadan
anjuran banyak-banyak membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ulama, berkata para ulama, idza aradtal fawza wal falaha faltashhadin nural muhammadiyah fi ruhika wa jasadika wa fi sairil alam. Para ulama menyebutkan apabila engkau ingin kebahagiaan dan kesenangan dunia akhirat, maka hendaklah engkau saksikan nur Muhammad pada ruhmu dan pada jasadmu dan pada sekalian alam. Jadi di bulan Sya'banun cara mengalatih menandai nur Muhammad dengan banyak-banyak bersolawat. Pandang nur Muhammad dalam ruhmu, pandang nur Muhammad dalam jasadmu, pandang nur Muhammad pada seluruh alam. Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Jikalau karena bukan nur Muhammad, Allah tidak menciptakan Adam. Jikalau karena bukan nur Muhammad, Allah tidak menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Allah tidak menciptakan kursi, Allah tidak menciptakan aras dan seluruh alam semesta. Berarti yang pertama Allah ciptakan adalah nur Muhammad. Berarti ijazatmu adong nur, iruhmu adong nur, di seluruh alam adong nur. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Muhammadan fihi. Aku bisa songon. Tidak ada yang aku pandang melainkan yang aku pandang itu ada nur Muhammad dalam dirinya. Angkon malui basongoni. Ipandang kamu wau, na ipandangmu nur Muhammad. Ipandang istri niba, na ipandang nur Muhammad. Ipandang anak niba, na ipandang nur Muhammad. Ipandang alam, na ipandang nur Muhammad. Itatap tuginjang nur Muhammad. Dipandang tutoru nur Muhammad. Ini gitu sebelah kanan nur Muhammad. Ini gitu sebelah kiri nur Muhammad. Contohnya pala mga ligi HP ho, sering membuka HP, naipandangmu di HP nur Muhammad. Nah, anggo HP balis na ni dari HP. Lalu indah magoy HP. Tapi di batin mon, naipandangmu adalah nur Muhammad. Anak nibai, nani jadi anak nibai, jelas. Tapi pandangan kedua adalah nur Muhammad. Imai palapis tusi sehingga melebur nur Muhammad di dalam diri niba. Ipandang wajah niba waktu marsormin nur Muhammad. Ipandang tangan niba nur Muhammad. Maka engkau akan dipenuhi dengan nur sehingga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ni do nga binoto matubek-bek alak baras jiba ulang bek-bek na iligi nur Muhammad na dong di diri niya do pasari-sari. Sehingga pala songonon seseorang tidak akan berani memukul anaknya, seseorang tidak akan berani memukul istrinya, seseorang tidak akan berani menzolimi orang lain. Aso yang dipandangnya adalah nur Muhammad. Palauli diamu nau pandang nur Muhammad. Sehingga muncul solawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini rahasia sukses atau kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memandang nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pala indah pera seluruh alam, minimal dirimu na ipandang ni adong nur Muhammad nida di bakasan diri kita. Manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan. Pada saat-saat ini bulan yang penuh berkah, bulannya Rasulullah, kita belajar mengenal nur Muhammad dengan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaatkan waktu nalapang, manfaatkan kesehatan. Ulang be itunda-tunda sampai menunggu bulan Sya'ban yang akan datang setahun naik. Ulang be. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi nasihat kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Ahamaning Nabi, igtanim khamsan qabala khamsin. Peliharalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabala haramika. Pertama kata Nabi, pelihara
waktu atau masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ipuliaro waktu poso-poso niba sebelum ro waktu tobang-tobang niba, sebelum ro waktu matobang kiba. Puliaro. Nompak poso banyak ibadah kepada Allah. Nompak poso banyak taat kepada Allah. Nompak poso banyak bersolawat kepada Allah. Napadua naning Nabi wasihataka qabala saqamika, pelihara sehatmu sebelum datang sakitmu. Mani deita bahat alak na orang sehat. Dompak sehat tinggal ibadah. Begitu orang sehat gitmar ibadah. Berarti kan indang memulia roh kesehatan sebelum datang penyakit. Kadang-kadang kita semua didomakan na itu guru Tuhan saja melalui sakit. Aso waktu sehat tidak dipergunakan mengingat Allah dan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nadong tolu sifat na dibenci ni Allah, adong tolu sifat na dicintai ni Allah. Nah pertama na paling dibenci Allah sifat adalah sifat sombong. Dapat yon tahun. Sunjia benda tola sombong. Dan lebih benci Allah Ta'ala kepada orang miskin yang sombong. Ma miskin sombong dobe. Along deson. Ma miskin sombong dobe. Na lebih benci Allah Ta'ala. Nah kedua na sifat melambat-lambatkan taubat Allah benci. Tapi paling Allah benci orang tua yang melambat-lambatkan taubat. Matobang naron no medebe umur 65 tahun bertaubat. Mau 65 naron no may 70. Ma 70 naron no may 80. Nagoyakan roani Tuhan ni alak na tobang-tobang palambat-lambat taubat. Pada sanari umurmu 40 ay 20 majolo 45 ay nagoyakan roani Tuhan. Napatuloy na sifat na dibenci Allah sifat zalim, menyakiti. Tetapi lebih dibenci Allah lagi orang yang punya kedudukan yang zalim. Pejabat zalim, ketua persatuan zalim, RT RW zalim, kepala desa zalim. Lebih Allah benci lagi aso harana dititipkan Allah Ta'ala dia lai ima kedudukan, pangkat dohot jabatan. Jadi pada dong jabatanmu ulang ko zalim. Ahama jabatan tak seorang suami. Jabatan dalam rumah tangganya. Berarti ndatola zalim tu anak, ndatola zalim tu istri. Apabila zalim na sangat lebih benci Allah Ta'ala dihibat. Kebalikannya adong 3 sifat na dicintai Allah. Na pertama tawadu. Allah cinta orang-orang yang bersifat rendah hati. Dan lebih Allah cintai lagi orang kaya yang tawadu. Alak-alak na kayo na rendah hati. Ramar sidoka. Adong ipeng niya. Warung niya, sembako niya, adong tolu. Meraya marsidoka. Yo baniya bul begitu son diok malong amis ka. Pamasaki bangas yo baniya tu son artipangan. Lebih cinta me Allah Ta'ala asok rendah hati-hatina. Nah paduana sifat na dicintai Allah Ta'ala sifat maribadah. Nah jawaban rohani Allah. Maribadah kita songonon job rohani Allah. Tapi lebih cinta lagi Allah Ta'ala anak-anak muda yang beribadah. Kita suruh anak-anak ni bana poso-poso beribadah kamu. Nah so sampai dope usia na 40 job rohani Allah Ta'ala. Rokon muda dope sebelum 40 anak muda dope. Jadi cinta Allah Ta'ala pada gigih memeribadah. Rasa jo mengaji, rasa jo sumbayang, rasa jo tumasodi, rasa jo bersidokah, jo rohani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah betulnya sifat na dicintai Allah adalah qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Tetapi paling cinta lagi Allah Ta'ala orang fakir yang qanaah. Ndadong epeng niya, mamiskin niya, tapi qanaah. Ndara mangido-ido, merasa cukup batin niya. Dapat dia 10.000 merasa cukup. Aso ilal Allah nikmat na lain selain lainan. Kon mana qanaah, naboratan na qanaahon. Di antara na tulu sifat na dicintai Allah, qanaah mana paling borat. Apalagi ma fakir, ma miskin, qanaah. Susahan ibu tuh. Ma bangkrut, ma habis usaha, qanaah disuruh dope qanaah. Nah sangat susah. Isi contoh na Khadijah Al-Kubra, alak na paling kayo di kota Makkah.
habis harta untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu habis jatuh miskin, jatuh fakir, tetapi Khadijah berkata, "Ya Rasulullah, aku merasa puas dengan pemberian Allah Ta'ala. Aku merasa puas dengan nikmat Allah Ta'ala. Tapi baya Khadijah na jolo panganun muna tabu-tabu do, sanari do taungan na tabu panganun." Qanaah Khadijah al-Kubra, merasa cukup dengan pemberian Allah. Sayyidina Ali alakna qanaah. Sayyidina Ali on dawo pengangguran don bahasana ngadong kareyona. Tetapi na sangat qanaah, sehingga manular tu anak niya Hasan bin Husain na sangat qanaah. Palagi mangaligi keluarga na qanaah, kita ligi makeluarga ni Sayyidina Ali. Ayah na qanaah, anak na qanaah, istri na Fatimah putri Nabi qanaah. Naunjung doalay tuluari tuluborngin puaso sa sabakas gara-gara niya mangalin panganon tualak na libig membutuhkan. Masya Allah. Tolu maiya kurmana roana yatim, roalak na miskin, roalak na tobang-tobang ilin kanay kurma, sehingga tuluari tuluburung ini ngamangan isa sa bakas. Masya Allah. Sampai diabadikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Insan, cerita di Sayyidina Ali. Merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Indah urang-urangan. Itentong ben orang-urangan doh, madapot 10 juta angkon 100 juta dope. Ben orang-urangan deh, madapot 100 juta angkon nasa dope. Urang-urangan. Ulang baik besok ni sifat, tanamkanlah qanaah. Allah cinta orang-orang yang qanaah. Napatuluna wasiat ni Nabi, waginaka qabala faqrika. Pelihara masa kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Dompak marepeng ko maloho marepeng. Dompak deges rasukimu maloho marbagi. Dompak ilin Allah Ta'ala diho kamunangan nilai lebih sian alak na lain paten bain rasuki sebelum ro waktu fakirmu harana nang kandong de waktu turun na nganaray manaik sayo daho. Pala dompak manaik kita sa bulan naro atau tahun naro menurun, makanya pergunakan dompak na manaiki. Ulang ipahintay-hintay marsidokah pala dompak sa ati lehen nga si binututong kinay tahun naro na jatuh miskin do man na fakir do mga mampitabe marsidokah. Napapat na wa faragoka qabla saqlika. Pergunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Nabahatan kita lalayon. Waktu luang, waktu sempat hadir mengaji indaroya. Di waktu sibuk magid mengaji melalaya. Nah, ulang, pergunakan waktu luang. Napalimana wa hayataka qabla mautika, dan pergunakanlah, perhatikanlah masa hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Imak palamandung meninggal ngadong de bisa kembali betu duniawan, makanya dipergunakan masa hidup ta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanakin nasihat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir, perbanyaklah membaca sholawat di bulan Sya'ban ini, minimal na 350 menyokot 350 potang. Jadi sehari semalam 700 sholawat niba tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mampu 800 lebih tegas, mampu 1000 lebih tegas, mampu 2000 lebih tegas. Sa menek-menek na, sa otik-otik na 350 menyokot 350 potang. Inaman cicil me palagit langsung kontan 700 sekali sadari sabornya sholawat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Siapa-siapa yang membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim 1000 kali setiap hari selama 2 tahun, maka Allah Ta'ala akan menjadikannya murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang katme menjadi murid ni Nabi Muhammad, tetapi istiqomah selama 2 tahun ini 1000 sadari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ima kelebihan na dapat kita di bulan Sya'banon, yaitu bulan yang penuh dengan bersolawat.
Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan di bulan ini dan juga mendapatkan keberkahan di bulan yang akan datang, yaitu bulan Ramadan, sehingga kita disampaikan usianya sampai di hari raya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.